inni lakum rasulun amin. Amanah. Inni lakum rasulun amin. Artinya bahwasanya aku bagi kamu adalah pesuruh yang kepercayaan. Di antara kandungan dan akidah serta pemahaman yang ada di dalam kalimat Muhammadur Rasulullah adalah amanah. Jadi ketika kita mengucapkan Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah seorang Rasul Allah. Ketika kita mengatakan meyakini dengan kalimat itu, maka sama dengan beliau Nabi Muhammad dan juga seluruh rasul-rasul yang lain pasti bersifat amanah. Jadi begitu beratnya bobot kandungan dalam kalimat Muhammadur Rasulullah itu mengandung amanah. Banyak kita mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saban subuh di Al-Mubarak nang ini minimal 100 kali. Kalau ini ada taliong, kalau kadang ngantuk cukup dia 100 kali. Kemudian selalu kita tutup dengan Muhammadur Rasulullah. Muhammad utusan Allah. Kalimat yang sangat ringkas namun ternyata banyak kandungan di dalamnya. Pada pertemuan yang dahulu kita membaca yang pertama masuk dalam kandungan Muhammadur Rasulullah adalah sidik. Nah, yang kedua ini amanah. Nah, ketika kita menyebut Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, sama dengan kita mengatakan Sidin itu seorang yang amanah. Pertanyaannya, apa makna amanah? Nah, amanah secara bahasa dan sering diterjemahkan oleh ulama-ulama kita terdahulu maknanya kepercayaan. Jadi, amanah artinya kepercayaan. Lawan kata amanah ini khianat. Artinya culas. Jadi apa itu kepercayaan? Apa itu culas? Setiap ketika mengucapkan Muhammadur Rasulullah sama dengan kita mengatakan Muhammad seorang utusan Allah dan juga rasul-rasul yang lain pasti bersifat amanah, kepercayaan, mustahil, khianat artinya culas. Ini perlu penafsiran yang lain. Apa gerang kepercayaan? Nah, di dalam kitab Fathul Majid, di dalam kitab nang kecil-kecil Al-Jawahirul Kalamiyah, dasar-dasar sifat 20, dasar ilmu tauhid, selalu dimaknakan dengan makna al-ismah. Jadi amanah bahasanya kepercayaan, tapi ditafsirkan oleh ulama dengan kata ismah. Apa ismah? Artinya terpelihara dari maksiat. Nah, jadi kita mengakui Muhammad utusan Allah sama dengan beliau bersifat amanah. Apa maksud amanah? Artinya ismah, terpelihara daripada maksiat. Itu maksudnya. Jadi ketika kita mengakui Muhammad utusan Allah sama dengan kita mengatakan si din itu adalah seseorang yang kada pernah mengerjakan maksiat. Isim maf'ulnya maksum. Maksumnya orang yang dipelihara daripada maksiat. Nah, baik maksiat waktu belum diangkat jadi rasul ataupun sudah diangkat jadi rasul, mereka pasti bersifat amanah, kepercayaan. Arti kepercayaan tadi kada pernah maksiat. Nah, dan ini kada hanya Nabi kita, nabi-nabi nang lain pun
pasti bersifat amanah, ismah, terpelihara daripada segala maksiat. Mustahil seorang rasul itu bersifat khianat. Nah, berarti khianat ini kalau bahasa di sini culas, tidak memaknai apa maksudnya? Bisa maksiat. Jadi mustahil seorang rasul bisa maksiat. Wajib kita i'tiqadkan demikian. Nah. Makanya seandainya kita mendengar ada hadis, bahkan ada riwayat nang seakan-akan para rasul itu mengerjakan maksiat, wajib kita takwilkan. Kita sering mendengar cerita Nabi Adam, adanya ini, kadanya anu lagi, kadanya hadis dan kabar lain. Al-Quran bercerita tentang bagaimana Nabi Adam yang dikeluarkan daripada sorga. Ketika Nabi Adam diciptakan di dalam sorga, kemudian diciptakanlah dari rusuk Nabi Adam seorang perempuan yang bernama Hawa. Setelah keduanya dijadikan, dipersilahkan, fakula minha haitsu syi'tuma, silahkan wahai Adam dan Hawa, kamu makan daripada sorga. Nah ini nikmati apapun yang kalian suka. Cuma catatan di belakang ada wala taqraba hadhihi syajarah, cuma jangan dekati ini pohon. Fatakuna minadh zalimin. Nah, maka kamu nanti menjadi orang yang zalim. Tapi ternyata ujung-ujungnya mereka mendekati juga. Nah, dari siapa? Dalam ayat ini fawaswasalahuma syaitan, syaitan mewaswis, menggoda, tergoda. Makan kedua-duanya. Nang bedulu, nang bini bang makan. Hawa. Nabi Adam ya juga. Nang jadi pertanyaan, ketika kita mengatakan Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah, sama dengan bila seorang itu Rasul Allah, pasti amanah, ismah, tidak bisa maksiat, mustahil khianat, bisa maksiat. Kenapa ada dalam ayat yang ini Nabi Adam itu makan mendekat kepada buah dari pohon yang jangankan makan, beparaknya mendekati pun gak ada boleh. Maksiatkah Nabi Adam? Nah, ketika kita mendengar ini, wajib kita takwilkan. Kenapaan? Nabi Adam itu bapaknya manusia. Manusia itu mahallul khata wan nisyan, tempat tersalah dan lupa. Jadi kalau kita nih titel manusia, bila salah tuh jangan sarik, bila disalahkan orang dasar tempat salah. Nah, jadi bagaimana kita tampilkan? Seorang Rasul mustahil maksiat. Tapi Nabi Adam makan dari buah yang jangankan makan, mendekati pun jangan. Jawabannya, Nabi Adam ketika itu sedang lupa. Kalau orang lupa, makan saat puasa, makan, batalkah puasanya? Ada. Nabi Adam ketika itu sedang lupa. Nah, berarti berdosakah Nabi Adam ketika itu? Kada berdosa. Nah, satu, karena manusia ini tempat lupa. Nah, makanya orang sembahyang kada ingat rakaat. Jangan kita kan batal, kada. Bahkan ketika imam ada 5 rakaat, wajibkah kita batal mufarakah? Kada. Karena ada kemungkinan dia sedang
lupa. Kada berdosa, kada batal. Yaitu Nabi Adam. Jadi kenapa Nabi Adam makan? Sidin lupa. Nabi Adam itu juga manusia. Nah, mungkin diruntut lagi. Kenapa Nabi Adam lupa? Kada maksiat, tapi kenapa Sidin dikeluarkan daripada surga? Seandainya kada maksiat, kada dikeluarkan, kenapa dikeluarkan? Nah, pulang nih diruntut orang. Oh, kami menerima, oke lah. Kita sepakat bahwa Nabi Adam makan buah khuldi itu saat lupa, kada maksiat. Nah, jadi pertanyaan, kalau memang kada pelanggaran, bukan pelanggaran, kada berdosa, kenapa Sidin dikeluarkan? Apa jawabannya? Nabi Adam itu seseorang nang titelnya Nabi. Orang besar. Biasanya orang besar ini berbuat nang kada salah pun itu sudah banyak netizen nang membulinya. Nah, orang besar. Nah, kenapa Nabi Adam dikeluarkan? Nah, beliau orang besar. Ada istilah dalam ulama apa? Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Kebaikan orang-orang baik nang rendah itu masih sayyiatul muqarrabin, masih keburukan ketika di tangan keluar daripada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayat-riwayat yang lain, sebagaimana Nabi dalam hadis tentang syafaatul uzma yang itu ya, datang kepada Nabi Nuh, jin Nabi Nuh, aku ingin kayak apa kah diminta buhan ikam ini, minta syafaat, memberi syafaat kepada orang-orang di padang mahsyar sabadataan, memintakan syafaat kepada Allah, gasan orang di padang mahsyar sabadataan nih. Aku ingin kayak apa? Aku ni suah tak salah jin Nabi Nuh. Aku ni berdoa, Rabbila tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan engkau biarkan di muka bumi nang ini orang-orang kafir berisi rumah. Tenggelamkan semuanya. Tenggelamkan kayak menteri, rupanya menteri dahulu itu nuruti perkataan Nabi Nuh. Tenggelamkan. Padahal tak salah lah Sidin. Sidin sudah dakwah sabar luar biasa. Nah, hanya berdoa. Salah kah Sidin? Kada. Tapi itu pun Sidin merasa sebuah dosa. Nabi Ibrahim alaihissalam tuh sudah berbicara, bertauriah Sidin. Tauriah tuh ada dalam dalam ilmu bahasa Arab itu bagian balaghah itu ada disebut dengan tauriah. Tauriah nah ini berkata sesuatu nang orang-orang mendengarnya pasti berpahaman beda. Kalau bahasa kita ma'alabiyu. Nabi Ibrahim tuh pernah ma'alabiyu dalam seumur hidup tuh Sidin 3 kali aja. 3 kali ma'alabiyu, tapi itu pun Sidin merasa sebuah dosa nang luar biasa. Sampai-sampai bila Sidin menangis, hitungan mil perjalanan tergenal gemuruh dada Nabi Ibrahim nih, keingatan Sidin pernah ma'alabiyu 3 kali. Kada berdosa, saat dianggap Sidin sebagai sebuah dosa. Berdosa kan Sidin kada ma'alabiyu, lain berdusta, lain mangaramput. Kemudian lagi Nabi Musa alaihissalam. Itu ada ketika orang Qibti, ketika Sidin membela orang Bani Israel yang dikerasi, yang dipaksa oleh orang Qibti. Orang Qibti ini mengira Nabi Musa ini anak-anak membantu orang Bani Israel yang ini. Akhirnya orang Qibti yang ini menghantam melawan Nabi Musa. Ditampar oleh Nabi Musa, sekali tamparan dia mati. Berarti Nabi Musa pernah membunuh orang tanpa hak. Berdosa lah Sidin. Kita ketika mendengar apapun cerita-cerita itu, kita wajib takwilkan. Kenapa? Nabi Musa ini orang membela diri. Ketika membela diri, ada dalam fikih itu babus sial. Ada dalam babus sial lain. Lain sial nang sial kada beruntung, lain melawan orang nang berbuat jahat lawan kita. Ada. Ketika kita di rumah diserang orang, perampok di sana datang. Ternyata perampok nang mati, kita kada berdosa demi membela diri, Bang. Nah, tetapi Nabi Musa pun demikian, kada berdosa Sidin.
Kemudian Nabi Daud alaihissalam itu pernah Sidin ini, Nabi Daud yang ini, bini Sidin 99, ada mengutus seorang tentara anak buah untuk jihad. Lalu ada Sidin tagadetik dalam hati, Sidin menang nyani mati karena dalam hati nyani pas bininya belok. Karena ada menanya mati, ada niat asa anak mau ambil bini hak. Salah lah begini, tik tuh normal. Kita bila melihat orang tuh bungas, lalu bungas orang nah ini bagus barangnya, itu normal. Itu kada apa-apa. Nabi Daud kayak itu tuh juga. Nang salah nang itu menjenaki bini orang dijenaki, nang salah lagi bini orang dicet. Makin naik lu. Nabi Musa kan Nabi Daud kada. Tapi itu pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib kita takwilkan. Manusiawi dan Sidin kada ada niat untuk berbuat jahat. Nang salah nang itu bini orang ada bini, ada Sidin mun inya mati, kada beleki lagi, boleh kalau ambil bini, boleh banget. Nabi Isa alaihissalam banyak lagi yang lain-lainnya. Ketika kita mendengar apapun tentang seorang nabi nang seolah-olah dia maksiat, wajib kita takwilkan. Kenapa? Karena seorang nabi wajib apa tadi? Ismah, wajib amanah, ismah. Kada pernah maksiat mereka itu. Makanya ada maksum. Kalau bubuhan Nabi itu maksum, artinya maksum itu kada pernah maksiat sama sekali. Kalau para aulia itu mahfuz. Arti mahfuz itu bisa maksiat tetapi dipelihara Allah, cepat kembali, itu mahfuz. Luar biasa itu. Jadi kita ulangi, para rasul karena mereka adalah utusan Allah, pasti bersifat amanah. Artinya apa tadi? Kepercayaan. Maksudnya ismah, terpelihara, kada pernah mengerjakan maksiat. Nah sekarang keyakinan kita bahwa seorang rasul itu pasti kada pernah maksiat harus punya dalil. Nah, apa dalilnya? Nah, dalilnya lihat. Alasan pertama, dasar kita dan dalil kita bahwa seorang rasul itu mustahil maksiat, dalilnya yaitu disuruh orang kita akan mengikut bagi mereka itu. Dasarnya kenapa mereka itu seorang kada bisa maksiat? Karena kita disuruh mengikuti para rasul. Perkataan, ikuti perkataan para rasul. Pekerjaan, ikuti pekerjaan para rasul. Kan kayak itu. Pada sekalian pekerjaan dan perbuatan. Nah, jikalau mereka tidak kepercayaan, niscaya adalah mereka itu maksiat, culas. Niscaya tidaklah disuruh orang kita mengikuti bagi mereka itu. Nah, kayak ini. Jadi, kenapa kita yakin bahwa seorang rasul ada bisa maksiat? Jawabannya karena Allah menyuruh kita mengikuti mereka. Seandainya mereka itu bisa maksiat, Allah kada mungkin, pasti kada akan menyuruh kita mengikuti mereka. Karena Allah kada membenarkan pekerjaan maksiat. Nah, kita ulangi. Seandainya bubuhan Rasul itu bisa maksiat, pasti kita kada disuruh mengikuti mereka. Tetapi kenapa? Karena Allah kada menyuruh kita maksiat. Kenapa kita disuruh oleh Allah mengikuti? Berarti sebagai tanda mereka ini orang yang kada bisa maksiat. Itu kesimpulannya. Satu dalilnya. Itu dalil akal, ngarnya logikanya. Napaan maka kita disuruh percaya lawan pemandiran Sidin. Oleh seseorang misalnya. Nah, berarti ini orang ini dasar kada bisa berdusta nih. Makanya Sidin mengerjakan. Nah, kayak itu saja. Kenapa bukan rasul disuruh mengikuti? Kita nih mengikuti para rasul. Jawabannya, berarti mereka kada bisa maksiat. Karena Allah kada menyuruh maksiat. Mereka menyuruh maksiat, berarti mereka berarti Allah Taala maaf. Mereka itu bisa maksiat, Allah Taala kada mungkin menyuruh kita mengikuti mereka. Nah, satu. Dalil yang kedua di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Inni lakum rasulun amin." Nah, aku bagi kamu, nah Allah menghikayatkan para rasul, aku bagi kamu adalah seorang rasul yang kepercayaan.
Nah, jadi dari dua dalil yang ini kita yakin bahwa memang para rasul itu kada bisa maksiat. Nah, makanya contoh terbaik kada lain idola kita, kada lain para rasul, orang yang kada bisa maksiat. Selesai pembicaraan kita hari ini. Jadi kita ulangi, ketika kita mengatakan Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, sama seorang Rasul Allah sama dengan kada pernah maksiat amanah. Amanah maksudnya tidak bisa maksiat. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah.